Oke, next berikutnya ini tentang benar salah. Raja adalah peserta didik SD yang selalu merasa takut akan kegagalan dalam melakukan semua aktivitas akademik. Dia selalu ingin menjadi yang terbaik. Hal tersebut menjadikannya tidak fokus. Saat pembelajaran menulis teks eksposisi pun demikian. Raja tidak percaya diri dan sulit menuangkan idenya. Langkah berikut yang dapat dilakukan guru untuk membangkitkan motivasi. Ini juga terkait dengan umpan balik ya. Ada siswa yang merasa kesulitan, ada siswa yang merasa tidak percaya diri. Ada seorang siswa ya, si Raja ini tidak percaya diri dan kesulitan. Nah, bantuan langsung apa yang bisa Anda berikan? Nah, namanya umpan balik itu ya bantuan langsung yang kira-kira bisa menyelesaikan masalahnya anak, kan gitu. Kita lihat ya. Apakah menjelaskan pengertian dan jenis-jenis teks eksposisi dan contohnya itu merupakan langkah yang tepat atau umpan balik yang tepat? Kalau hanya menjelaskan ya tidak paham, saya kira tidak tepat ini ya. Ini salah ya. Kalau hanya pengertian itu tidak benar. Kemudian memberikan contoh cara mencari informasi yang akurat untuk memperkuat ide tulisan. Nah, memberikan contoh itu artinya memberikan bantuan secara langsung tentang kesulitan siswa. Ini benar. Memberikan tautan terkait contoh, ini juga benar. Memberikan penugasan, siswa aja mengalami kesulitan apalagi ditambah dengan penugasan lain, ini jadi jelas salah gitu ya. Membuat jurnal kegiatan mengenai proses menulis teks eksposisi, ini membuat juga, ini juga salah. Maka jawaban yang benar itu yang kedua dan ketiga, yang lain salah gitu ya teman-teman. Ada dua jawaban. Soal seperti ini teman-teman, itu jawaban benarnya kemungkinan besarnya 2 atau 3 sama seperti pilihan ganda kompleks. Next, Pur ini memiliki peserta didik dengan gaya belajar visual kinestetik. Visual itu gaya belajar yang menekankan atau bisa belajarnya hanya menggunakan fokusnya pada mata. Kalau kinestetik itu melalui kegiatan percobaan atau tindakan secara langsung gitu ya. Guru menyukai belajar melalui visualisasi grafis. Agung menyukai belajar melalui visualisasi grafis. Benny lebih efektif dengan melakukan percobaan langsung ya. Oke, Benny itu berarti masuknya di kinestetik, sementara yang Agung itu visual gitu ya. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru ini dalam merancang pembelajaran IPA yang sesuai dengan kedua peserta didik tersebut. Oke, ini pilihan ganda kompleks gitu ya. Yang A, strategi belajar peserta didik menggunakan metode yang melibatkan peserta didik. Proses pelibatan itu masuknya khusus untuk kinestetik. Yang B, membentuk satu kelompok belajar berdasarkan gaya belajar terbanyak. Ini berarti tidak atau mengabaikan ya. Ini berarti mengabaikan gaya belajar yang cenderung sedikit gitu ya. Tidak mungkin juga. Yang A hanya berfokus pada kinestetik, yang B pemahaman yang keliru tentang pembelajaran diferensiasi. Yang C, mengintegrasikan visualisasi grafis dan percobaan. Oke, good ya, ini yang C ini bagus. Yang D memberikan penjelasan lisan, ini malah lisan ya. Lisan itu masuknya di auditori ya. Jadi bukan. Membentuk satu kelompok belajar berdasarkan gaya belajar peserta didik. Yes. Nah, ada dua lagi kan. Benar kan? Jadi kalau ada pilihan ganda kompleks itu kemungkinannya 2. Yang paling banyak ini lah. Tidak bisa dijadikan patokan umum, tapi teman-teman bisa menandai gitu aja lah. Next, berikutnya pada pembelajaran pendidikan Pancasila, guru mengajarkan tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Langkah awal yang dilakukan guru tersebut menentukan tujuan pembelajaran. Langkah selanjutnya yang bisa diterapkan guru dalam rangka implementasi UBD. Nah teman-teman, ini soal ini masuk di konsep pemahaman dulu ya. Kalau teman-teman ingat, UBD itu kan langkah awalnya adalah menentukan tujuan pembelajaran atau TP-nya, kemudian buat asesmennya, baru langkah pembelajarannya. Jadi ketika kita membuat modul ajar, pertama teman-teman harus tahu dulu tujuan pembelajarannya yang dikembangkan dari CP, kemudian buat asesmen dulu, baru asesmen itu dikelola menjadi langkah-langkah pembelajaran. Jadi langkah pembelajaran itu menyesuaikan asesmen, bukan asesmen menyesuaikan langkah pembelajaran gitu ya teman-teman. Oke, jadi langkah setelah tadi ya,
setelah tujuan pembelajaran maka harus membuat asesmen. Yang A nih berarti jawaban terbaiknya. Pada kegiatan inti pembelajaran matematika SD, seorang guru memberikan masalah pada peserta didiknya sebagai berikut. Dari sekian banyak konsep geometri yang kalian ketahui, tulis bangun geometri yang tersusun dari 4 titik sudut. Tulis bangun-bangun geometri. Nah, guru tersebut menganalisis peserta didik berdasarkan kelancaran, keluasan, keaslian, dan elaborasi. Kegiatan inti tersebut merupakan aktivitas memfasilitasi titik-titik. Nah, ini pertanyaannya dilihat ini. Saya bold hitam. Tulislah bangun-bangun geometri yang tersusun atas 4 titik. Berarti masing-masing siswa itu kemungkinan itu berbeda. Idenya banyak. Nah, kalau terkait dengan ide maka itu kreatif ya. Berpikir kreatif. Nah, jawaban terbaiknya kreatif. Kalau komunikasi itu mengkomunikasikan, menyajikan. Ya, kalau refleksi itu melakukan refleksi. Algoritmis itu tergantung dari langkah pembelajaran, langkah-langkah atau prosedur yang dinilai, ya. Jawaban terbaiknya A. Guru sedang membelajarkan tentang upaya melestarikan kebudayaan untuk menentukan apakah peserta didik sudah memahami cara melestarikan kebudayaan. Ini teman-teman, saya bold hitam itu memahami cara melestarikan kebudayaan. Paham gitu ya. Maka guru melakukan asesmen tertulis bentuk real. Kira-kira pertanyaannya apa? Kita lihat ya. Memahami ya. Memahami itu maksudnya sebenarnya di C2 dia. A. Jelaskan upaya apa saja untuk melestarikan. Kalau diminta untuk menjelaskan berarti C2. Jadi ada upaya-upayanya, kemudian upayanya dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini sudah cocok yang A ini. B. Sebutkan cara yang tepat. Ini berarti hanya bagian-bagian saja, hanya struktur-strukturnya saja, atau tindakan-tindakan penting saja, tidak dijelaskan secara detail. Jadi pemahamannya kurang. B. Kurang. C. Buat satu gagasan, ini hanya satu gagasan, jadi kurang ya. Yang E, yang D, apa saja cara yang dapat kamu lakukan, ini juga bentuknya hanya daftar saja, tidak dijelaskan lebih lanjut, jadi pemahamannya kurang. Yang E, bagaimana kamu mengidentifikasi kebudayaan yang perlu dilestarikan. Ini fokusnya di identifikasi kebudayaan, bukan cara melestarikan. Gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya pasti opsi A.